Oke, halo semuanya. Saya Sylvester Diovandi, NIM 17I10067. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil dari praktikum teknologi bakery saya dari rumah, yaitu pembuatan donat. Berikut merupakan alat-alat yang saya gunakan pada praktikum kali ini. Berikut adalah bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama ada tepung terigu. Tepung terigu yang saya gunakan di sini ada tepung terigu yang berprotein tinggi dan berprotein rendah, masing-masing sebanyak 500 gram. Fungsi dari tepung terigu ini adalah sebagai sumber energi pada proses fermentasi yeast dan membentuk struktur serta tekstur dari donatnya. Yang kedua ada ragi instan. Di sini sebanyak 10 gram. Fungsi dari ragi instan ini adalah sebagai leavening agent serta meningkatkan flavor dan aroma dari donat yang kita buat nanti. Yang ketiga ada air sebanyak 250 gram. Fungsi air di sini adalah sebagai pelarut, menginsoluble gliadin dan glutenin menjadi gluten, media reaksi enzimatis, serta mengontrol kepadatan dan suhu adonan. Yang keempat ada gula. Di sini saya pakai sebanyak 75 gram. Fungsi dari gula adalah sebagai sumber karbon untuk proses fermentasi, membentuk tekstur dan struktur, serta memberi rasa manis pada donat yang dihasilkan. Yang kelima ada garam. Garam di sini saya pakai sebanyak 5 gram. Fungsinya adalah sebagai penguat rasa, meningkatkan volume, mengontrol kecepatan fermentasi dari yeast. Yang keenam ada susu bubuk full cream. Di sini saya pakai sebanyak 20 gram. Fungsi dari susu bubuk full cream sendiri adalah untuk meningkatkan nilai nutrisi, meningkatkan flavor, serta memperbaiki sifat fisik adonan. Yang ketujuh ada margarin. Di sini saya pakai sebanyak 75 gram. Fungsi dari margarin ini adalah membentuk tekstur halus pada donat, meningkatkan volume, meningkatkan keempukan pada donat. Yang kedelapan ada improver. Improver di sini sebenarnya opsional, tapi saya memakai 1,5 gram. Fungsi improver di sini adalah membantu yeast untuk memproduksi gas sehingga produk donat yang dihasilkan akan lebih mengembang. Yang kedua, meningkatkan volume dan tekstur donat. Dan yang terakhir, yang ke-9 ada telur 1 butir. Fungsi telur di sini adalah untuk meningkatkan warna dan flavor, membentuk struktur, sebagai emulsifier, dan sebagai leavening agent.
Setelah semua bahan tersedia, sekarang kita masukkan bahan-bahan keringnya. Yang pertama ada tepung terigu berprotein tinggi. Masukkan. Selanjutnya ada susu bubuk full cream. Ada improver atau soda kue. Ada ragi. Yang terakhir ada gula butiran. Kita aduk hingga merata. Kita masukkan 1 butir telur. Ada garam halus. Kemudian airnya, air matang. Kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur. Oke, kalau udah keras kayak gini, kita pakai tangan aja. Lalu kita uleni. Oke, setelah kalis, sekarang kita diamkan selama 30 menit. Oke, sekarang kita tunggu hingga mengembang selama 30 menit. Adonan donat dengan tepung berprotein tinggi kita kempes-kempeskan terlebih dahulu agar gasnya bisa keluar. Oke, setelah adonan sudah kempes, nanti kita akan lanjutkan dengan menimbang adonan. Selanjutnya kita akan menimbang adonan sebesar masing-masing 50 gram. Oke, jika sudah pas 50 gram, nanti akan kita bentuk. Selanjutnya, adonan yang sudah ditimbang kita bentuk hingga membentuk
bulatan seperti donat. Kita bulet-buletin gini. Setelah sudah, kita bolongin tengahnya. Adonan yang sudah berbentuk seperti donat ini akan kita diamkan selama 60 menit dulu agar dia bisa mengembang dengan maksimal. Sudah kecoklatan, donatnya bisa kita angkat. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan donat menggunakan protein rendah. Kita masukkan bahan-bahan keringnya dulu, kecuali garam. Ini ada tepung protein rendah. Di sini ada susu bubuk full cream. Setelah itu di sini ada improver atau soda kue. Di sini ada ragi. Lalu yang terakhir ada gula pasir. Setelah itu kita aduk hingga merata. Setelah dirasa merata, kita masukkan garam, lalu telur 1 butir, setelah itu air. Kita aduk hingga semua tercampur. Setelah dirasa cukup merata, kita masukkan margarin. Setelah itu adonan kita aduk sampai kalis. Setelah kalis,
kita diamkan selama 30 menit agar adonan mengembang. Pertama-tama adonannya kita kempeskan dulu agar gas-gasnya bisa keluar. Setelah gasnya dipastikan keluar semua, kita timbang seberat 50 gram. Selanjutnya adonan akan kita bentuk seperti donat. Oke, sekarang selanjutnya membentuk adonan menjadi seperti donat. Sebentar, kita bulatin dulu. Butuh sedikit tepung. Setelah menjadi bulat seperti ini, kita akan diamkan selama 60 menit. Selanjutnya proses penggorengan. Kita goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah cukup coklat, kita masukkan kompor dan diangkat. Berikut merupakan tabel perbandingan tepung berprotein tinggi dengan tepung berprotein rendah. Kita lihat dari kriteria pertama, yaitu tekstur donat saat setelah dibelah. Pada terigu berprotein tinggi, dapat kita lihat donat lebih mengembang dibandingkan dengan terigu protein rendah. Yang kedua, gambar sebelum proofing. Di sini itu terdapat perbandingan gambar tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein rendah setelah adonan dibentuk menjadi donat. Selanjutnya ada gambar setelah proofing. Di sini dapat dilihat donat dengan tepung terigu protein tinggi lebih mengembang ke atas dibandingkan dengan donat dengan tepung terigu protein rendah. Dan yang terakhir, gambar setelah digoreng. Bisa dilihat juga di sini pengembangannya lebih baik menggunakan tepung terigu protein tinggi daripada tepung terigu protein rendah. Di sini ada tabel perbandingan jari-jari yang sudah saya coba ukur. Tepung terigu protein tinggi sebelum pengembangan ada 4 cm, 4 cm, dan 3,9 cm, dan setelah digoreng ada pengembangan menjadi 4,5 cm, 4,5 cm, dan 4,4 cm. Untuk tepung terigu berprotein rendah, di sini awalnya
3,8 cm, 3,5 cm, 3,6 cm. Lalu setelah digoreng mengembang menjadi 4,3 cm, 3,9 cm, dan 4,1 cm. Di sini dari masing-masing tepung terigu saya hanya mengambil contoh masing-masing 3. Oke, selanjutnya merupakan tabel perbandingan volume pengembangan. Di sini saya asumsikan donat membentuk sebuah tabung. Jadi nanti kita menghitungnya menggunakan rumus volume tabung. Bisa dilihat untuk jari-jari sudah ditunjukkan juga, dan untuk T-nya atau tingginya sudah ditunjukkan juga. T sebelum pengembangan dari donat tepung protein tinggi dan protein rendah adalah 0,5 cm. T setelah pengembangan protein tinggi itu 1,5 cm, dan T setelah pengembangan protein rendah adalah 1 cm. Sini pi yang dipakai adalah 3,14 dengan rumus tabung pi kali R kali R kali T. Di sini akhirnya ditemukan volume sebelum pengembangannya. Untuk yang protein tinggi 25,12 cm3, 25,12 cm3, dan 23,88 cm3. Sedangkan untuk yang protein rendah 22,67 cm3, 19,23 cm3, 20,35 cm3. Dan untuk volume setelah digoreng atau ini nanti setelah mengembang, dan volume pengembangannya adalah untuk tepung terigu protein tinggi 95,38 cm3, 95,38 cm3, dan 91,19 cm3. Sedangkan untuk tepung terigu protein rendah adalah 58,06 cm3, 47,76 cm3, dan 52,78 cm3. Untuk kesimpulan, tepung terigu protein tinggi memiliki elastisitas dan daya serap air yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu berprotein rendah, sehingga lebih mudah untuk diuleni. Yang kedua, untuk membuat donat lebih cocok menggunakan tepung terigu berprotein tinggi karena adonan mudah diuleni dan dapat mengembang dengan sempurna.